kemudian penyakit. Saya punya tiga PHK namanya. PHK. Penyakit, hutang, dan keluarga. PHK. Masalah saya itu penyakit, hutang, dan keluarga. Ya, saya yakin jamaah magnet rezeki juga pasti punya masalah yang sama. Kalau nggak penyakit, hutang, rezeki. Masalah keluarga kan, suami soleh, istri error. Istrinya udah soleha, ratu majelis taklim, suaminya konslet. Suami istri soleh soleha, anak babak belur, ya kan gitu. Suami istri soleh soleha, anak mertua bermasalah. Ada aja pokoknya. Kalau nggak penyakit, hutang, keluarga. Tapi rata-rata yang banyak huruf H. Hutang. Makanya kalau tadi saya lihat di video seminar itu, ya Allah, saudara saya yang depan saya ini, ya Allah, kalau udah pasti aminnya kenceng, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah, itu pasti kenceng pasti ya. Jadi Ustadz, ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, namanya jatuh tempo, Ustadz. Iya. Lebih sakit dari jatuh cinta ya. Ya, namanya jatuh tempo. Maka ya. Tadi ayatnya yang jadi inspirasi antum surat berapa, Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Rasanya sejuk sekali melihat antum nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, bawa ini, bawa apa? Bawa es. Allah karim. Terlebih Gimana, ada akuarium di belakang itu, Masya Allah, ikan arwana Ustaz ya. Allah karim. Ustadz, di sini kita mau banyak kenalan nih sama antum Ustadz ya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan sesuatu yang berharga dari antum ya. Dan tadi seperti yang tadi Ana sampaikan di perkenalan bahwa antum membangun pondok pesantren. Tapi kabarnya membangun pondok pesantren itu mulainya dari kapal. Betul nggak Ustadz? Betul ya? Iya, masjid kapal. Masjidnya berbentuk kapal. Masjidnya berbentuk kapal ya. Ya, mungkin sedikit bisa dijelaskan Ustaz gimana histori dari masjid yang berbentuk kapal ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pulang dari Malaysia itu Ustadz tahun 2012. Di 99 di Gontor sampai 2008 sampai 2012 tuh di Kuala Lumpur Malaysia ngambil S2 dan ngambil hikmahnya. Yang banyak itu ngambil hikmahnya Ustadz. Masya Allah. Kenapa saya bilang banyak ngambil hikmahnya? Karena memang selama di Malaysia itu saya dapat pelajaran mahal. Pelajaran mahalnya adalah saya hidup babak belur. Alhamdulillah. Jadi kalau di Gontor dulu babak tauhid, di Malaysia babak belur. Tapi ya itu hadiah dari Allah dan saya sangat syukuri. Kalau nggak ada episode Malaysia, mungkin saya nggak bisa belajar, nggak dapat hikmah, nggak dapat juga pembelajaran, dan episode itu nggak pernah saya sesali. Dan justru malah hari ini dengan izin Allah saya sangat bersyukur, dan syukur itu bukan lip service mudah-mudahan, tapi ya inilah, boleh jadi engkau membenci sesuatu gitu kata Allah kan, tapi itu baik untukmu, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu tapi itu tidak baik untukmu. Nah, saya dulu 2008, 2009, 2010, 2011 itu nggak suka dengan episode Malaysia, tapi atas izin Allah, gara-gara episode itu saya jadi banyak belajar, dan saya juga dengar seperti guru-guru saya, Ustaz Nasrullah dan banyak guru-guru yang lain juga justru muncul ke permukaan pada saat melewati episode-episode yang kata orang nggak enak. Padahal sebenarnya itu adalah episode kepompong yang merubah ulat menjadi kupu-kupu. Menjadi kupu-kupu Ustaz ya. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller
Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak, alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Sama berarti kita Ustaz dari Malaysia juga Ustaz. Anda juga dari Malaysia. Tahun berapa Ustaz? Ana tahun 2011 sampai 2014. Oh, berarti sempat antum di mana? Ana di IUIA Ustaz, IIUM. IIUM, Ana UTM, Johor Baru. Oh, Johor. Ya, Ana sempat ya, jadi penyelidik dekat sana. Oh ya pantas lah. Berarti pernah episode berburu ringgit lah Ustaz ya. Saya berburu barang bekas. Oh gitu. Masya Allah. Ana di sana yang lain dapat ijazah, Ana dapat ijabsah Ustaz, dapat istri di sana. Allah. Tapi orang Indonesia yang ya memang satu-satunya perempuan yang mau sama saya cuma beliau Ustaz. Istri saya. Nah pada saat itu antum ngambil S2, biayanya dari mana Ustaz? Beasiswa atau gimana? Nggak ada. Anak ngajuin beasiswa nggak dapat. Makanya tadi bilang berburu ringgit Ustadz. Ya itulah sambil kuliah karena dibiayain dari orang tua di awal, tapi habis itu anak coba bayar sendiri sambil kerja, ngambil part time kerja dari jam 7 pagi sampai jam 2:30 malam. Kalau Ustadz pernah dengar istilah function, pakai celana hitam, pakai baju putih, terus bawa makanan, ngelap sendok, ngelayan orang. Jadi kalau orang nikah itu Ustaz, anak yang bagian nuangin minuman. Allah. Nah itu episodenya. Jualan, semua anak jual Ustaz. Dari mulai jualan Quran, jualan odol gigi, jualan pembalut, semua anak udah kerjain alhamdulillah. Dan ya itu tadi episode nggak bisa makan, episode lapar, episode mau beli air putih aja nggak ada uangnya. Allah. Uang air putih itu cuma 20 sen Ustaz di Malaysia dan anak nggak punya duit. Jadi kalau teman-teman hari ini yang nonton video kali ini punya episode nggak enak, ngalami episode susah, jangan takut. Kan udah ikut camp online Magnet Rezeki. Insya Allah nanti rezeki akan datang diantar. Allah. Jadi sepulang dari Malaysia, terus kemudian langsung balik ke Pontianak, kemudian dengan Masjid Munzalan itu gimana Ustaz? Jadi anak pulang dari Malaysia itu ngerintis ini Ustadz, ngerintis warung kopi. Sebelumnya buka klinik terapi, rumah terapi. Alhamdulillah untuk bertahan hidup di klinik terapi itu, habis itu buka warung kopi. Nah warung kopinya bangkrut Ustadz, alhamdulillah husnul khotimah. Jadi warung kopinya bangkrut, alhamdulillah husnul khotimah. Pecel lelenya bangkrut, alhamdulillah husnul khotimah. Kenapa alhamdulillah husnul khotimah? Nah bilang karena kalau nggak dibangkrutkan sama Allah, saya nggak ngisi di Magnet Rezeki hari ini. Allah. Saya sibuk jualan kopi. Tapi karena bangkrut, alhamdulillah. Jadi warung kopinya tuh unik Ustadz. Jadi nama warung kopinya warung kopi Toaji. Saya jualan kopi nggak laku, justru malah orang banyak nitipin infak, nitipin nasi kotak, nitipin selimut, nitipin uang, tolong antarkan ke panti asuhan. Nah waktu itu ada satu ayat Quran yang saya jadikan reminder, pengingat saya saat hutang sudah miliaran, hutang ratusan juta, kemudian penyakit, saya punya 3 P, PHK namanya. Penyakit, hutang, dan keluarga. PHK. Masalah saya itu penyakit, hutang, dan keluarga. Ya saya yakin jamaah Magnet Rezeki juga pasti punya masalah yang sama. Kalau nggak penyakit, hutang, rezeki. Masalah keluarga kan, suami soleh, istri error. Istrinya udah soleha, ratu majelis taklim, suaminya konslet. Suami istri soleh soleha, anak babak belur, ya kan gitu. Suami istri soleh soleha, anak mertua bermasalah. Ada aja pokoknya. Kalau nggak penyakit, hutang, keluarga. Tapi rata-rata yang banyak huruf H. Hutang. Makanya kalau tadi saya lihat di video seminar itu, ya Allah, saudara saya yang depan saya ini, ya Allah, kalau udah pasti aminnya kenceng, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah, itu pasti kenceng pasti ya. Jadi Ustadz, ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, namanya jatuh tempo Ustadz. Lebih sakit dari jatuh cinta ya. Ya, namanya jatuh tempo. Maka ya. Tadi ayatnya yang jadi inspirasi antum surat berapa Ustadz? 47 ayat 7. 47 ayat 7, surat Muhammad. Iya, surat Muhammad. Kita sama-sama
Ini teman-teman ya, kita sama-sama mentadaburi ya 47 Ya. ayat 7. Gimana Ustaz ini Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang beriman. Saya orang Pontianak, Ustaz. Jadi kalau saya tinggal di Jakarta, saya lagi di Bandara Jakarta, begitu para penumpang dengan pesawat GA sekian dengan tujuan Pontianak, harap bersiap-siap menuju ke ke pintu boarding misalnya gitu. Padahal tujuan saya itu mau ke Padang, mau ke Sumatera. Tapi ketika dengar Pontianak, otomatis telinga saya langsung naik dan saya bilang ini kota saya. Allah. Nah, itu naluri kita, Ustaz. Iya. Maka harusnya, Ustaz, ketika kita dipanggil kota kampung halaman kita terpanggil, maka harusnya ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kita harus jawab labbaik ya Allah. Labbaik ya Saya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Amin. Karena kan salah satu ilmu yang saya tangkap dari magnet rezeki adalah memperbesar prasangka baik kepada Allah. Tidak boleh ada kata-kata yang negatif, nggak boleh bilang susah, ya kan? Nggak boleh bilang macet. Nah, itu hal-hal yang sederhana dan itu benar. Karena kalau sederhananya, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai prasangka hamba. Nanti saya ada cerita-cerita nanti mudah-mudahan bisa. Tapi hai orang-orang beriman, jika kata-kata in ini Ustaz, syarat, ada syaratnya. Intan surullaha yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah. Artinya bisa iya, bisa enggak. Kalau mau nolong boleh, enggak apa-apa kata Allah. Ayat ini menarik. Intan surullaha yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu. Saya sering bilang sama teman-teman yang punya hutang, yang punya penyakit, yang punya masalah keluarga dan seterusnya. Kita semua ini sejatinya nggak mungkin nggak punya masalah. Nanti Ustadz bisa ajak kawan-kawan, saudaraku, masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Masalahnya sama, beda nominalnya. Iya kan? Yang beda kan beda nominal aja. Betul. Yang 1 miliaran, yang 1 ratusan juta. Saya pernah kedatangan orang 2 juta hutangnya pengen bunuh diri. Allah. Ada yang 14 miliar ya ketawa-ketawa aja. Anak ketemu magnet rezeki 21 miliar, Ustaz. Apa, Ustaz? Anak ketemu magnet rezeki 21 miliar. Oh, kan mantap itu, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau utangnya cuma 21 juta nggak ada magnet rezeki, Ustaz. Iya. Paling adanya magnet sound system paling adanya. Karena 21 miliar itu. Nah, jadi intan surullah yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Nah, singkat cerita, Ustadz, saya waktu itu cuma pegang ayat ini aja. Saya nggak pakai otak. Waktu itu bahasa saya gitu, nggak pakai otak. Teman-teman bilang, Ustadz, kalau nggak pakai otak, pakai apa? Pakai iman. Pakai hati. Sebagian besar orang yang saya temui terlalu sering pakai otak, Ustadz. Iya. Lupa pakai iman. Padahal ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal nas, bukan ya ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang Islam, enggak. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti iman itu kan salah satunya harus ada yang goib, Ustaz. Allah itu goib, malaikat itu goib, ya kan? Qadha dan qadar goib. Semua itu banyak goib semua. Maka hai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Jadi kalau saya tanya, pengen nggak dapat pertolongan Allah? Semua pasti menjawab pengen. Mau nggak dapat pertolongan Allah? Mau. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah menolong kita? Allah bilang, tolong dulu agama Allah. Maka rumusnya, bantu dulu orang lain, maka kita akan dibantu sama Allah. Tolong dulu orang lain, maka kita akan ditolong sama Allah. Bahagiakan orang lain, maka kita akan dibahagiakan Allah. Begitu rumusnya. Dalam hadis Bukhari kan disebutkan juga, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Saya punya sahabat yang hutangnya 14 miliar, saat sedang dalam penjara, Ustadz, dia sedekah sama semut. Allah. Pakai wafer yang harganya cuma 10.000, sebagian dia makan, sebagian dia sedekahin. Di dalam penjara itu dia kasih makan semut. Dihancur-hancurin semutnya. Dengan izin Allah 4 bulan 14 miliarnya lunas. Beres. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
atas izin Allah. Saya punya sahabat, punya guru 58 miliar. 5 bulan beres, selesai. Allah. Ada teman saya juga 50 M. Dengan izin Allah 1 tahun. Beres juga dengan izin Allah. Allah. Amalannya 47 ayat 7 ini aja. Intansurullah yansurkum. Tolong dulu orang lain, maka kita akan ditolong sama Allah. Bantu dulu orang lain, Allah akan bantu kita. Dan hebatnya saat ada bonus tambahannya. Wa yuthabbit aqdamakum. Banyak orang nanti akan bertanya nih. Saya bisa prediksi. Pasti nanti ada pertanyaan. Ustadz, gimana caranya biar bisa istiqomah? Ini loh jawabannya. Wa yuthabbit aqdamakum. Bantu orang lain. Bahagiakan orang lain. Tolong orang lain, doakan orang lain, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. 1 juta manusia pengen menumbangkan kita, Ustaz, pengen memfitnah kita, mencaci maki kita. Kalau Allah yang meneguhkan kedudukan kita, maka nggak akan bisa. Tapi 1 dunia pengen melindungi kita, pengen menjaga kita, memuliakan kita, ngangkat-ngangkat kita, bikin di packing seindah-indahnya. Kalau Allah nggak izinkan, pasti tumbang. Maka pujian manusia tidak membuatmu mulia. Caci maki manusia tidak membuatmu hina. Yang bisa memuliakanmu dan menghinakanmu cuma Allah saja. Masya Allah. So teman-teman, mudah-mudahan beberapa kalimat-kalimat itu dicatat ya. Dan saya tadi nyatetnya beberapa sahabat beliau yang 14M, 50M bisa selesai dalam hitungan bulan ya. Dan ini yang ikut camp online Magnet Rezeki kan juga ya, tadi kan kita sama-sama punya persoalan, cuma ya nominalnya aja yang berbeda. Tapi bismillah, insya Allah bisa selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.